Halo semuanya, perkenalkan nama saya Malki Sudrajat Sidik. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara yang telah kami buat dan akan kami jelaskan secara detail. Eh, yang pertama, eh, banyak orang sadar kalau laptop atau PC itu juga butuh perawatan, sama seperti kendaraan yang harus diservis secara rutin. Kalau enggak, bisa muncul berbagai masalah dan dari berbagai sumber kita sudah buat ringkasannya jadi seperti ini. Yang pertama yaitu overheating. Eh, Banyak yang merasa laptopnya atau barang elektroniknya itu overheat karena debu yang menumpuk di kipas atau thermal pasnya kering. Yang kedua adalah remote atau lag. Ini sering terjadi dikarenakan terlalu banyak file, sampah atau RAM yang kepenuhan. Yang ketiga adalah mendadak mati. Ini dari sumber kami banyak yang mengalami ini karena bisa jadi ada masalah di baterai atau di komponen lainnya. Yang keempat adalah kerusakan hardware seperti keyboard yang nggak berfungsi, layar berkedip, atau suara aneh dari laptop. Nah, dari berbagai sumber yang telah kami kumpulkan, mereka ingin perawatan yang seperti apa sih? Nah, kita sudah rangkum eh, kita sudah rangkum apa saja yang diinginkan oleh para sumber kami, yaitu yang pertama adalah pembersihan debu dan kipas. Kenapa? Karena laptop cepat panas, jadi dibutuhkan untuk pembersihan debu secara berkala, yaitu setiap 3 sampai 6 bulan sekali. Nah, yang kedua adalah penggantian thermal paste karena eh, salah satu penyebab laptop bisa panas adalah thermal paste yang sudah kering dan itu harus diganti juga secara berkala. Biasanya sih diganti selama 1 sampai 2 tahun sekali. Nah, yang ketiga adalah upgrade komponen. Banyak dari sumber kami yang ingin barang elektroniknya itu diupgrade seperti tambah RAM atau ganti HDD ke SSD biar performa makin kencang dan tidak ada lag atau lemot lagi. Yang keempat adalah cek software dan sistem. Banyak dari sumber kami ingin software dan sistemnya itu bisa lancar kembali dan nggak kerasa lemot karena kalau emang sudah lama laptop atau barang elektronik lain bisa bikin lemot kalau tidak install ulang atau tidak diupdate softwarenya. Nah, kita bisa melakukan seperti uninstall aplikasi gak penting, cek virus, dan update sistem biar nggak lemot. Nah, banyak dari sumber kami yang ingin melakukan servis, tetapi mereka itu takut mencari tempat servis yang cocok gitu atau yang amanah karena mereka takut ditipu seperti komponennya ada yang diambil atau diganti atau malah jadi makin rusak. Nah, ya, hasil rangkuman kami itu seperti ini gitu. Mereka ingin tempat servis yang jujur dan amanah gitu. Jangan sampai ada komponen yang ditukar tanpa sepengetahuan mereka gitu. Yang kedua adalah harga transparan dan terjangkau dikarenakan mayoritas dari sumber kami adalah mahasiswa dan anak kos, jadi mereka ingin harga yang terjangkau dan tidak terlalu mahal untuk servis gitu ya. Dan cocok untuk punya budget terbatas gitu ya. Yang ketiga adalah teknisi yang berpengalaman supaya servis benar-benar berkualitas. Kan mereka tidak mau yang abal-abal lah bisa dibilang ya. Karena ya mereka takut komponennya malah menjadi rusak bukan malah jadi benar. Yang keempat adalah garansi servis. Mereka ingin garansi servis dikarenakan mereka takutnya ada kerusakan kembali dan mereka tidak ada uang kan mereka sangat bergantung dengan garansi servis ini gitu. Jadi kalau masih bermasalah bisa diperbaiki tanpa biaya tambahan. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan dari rangkuman yang telah kami buat dari berbagai sumber yang telah kami wawancarai. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya mereka ingin melakukan servis barang elektronik tetapi mereka itu takut
tempat servisnya itu tidak jujur atau amanah. Mereka ingin barangnya itu tetap eh, apa, tidak lemot dan tidak overheat atau tidak ada kerusakan segala macamnya. Mungkin itu saja dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dero Orvin Aristarmawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang empathy mapping. Nah, empathy mapping adalah alat yang digunakan untuk memahami perspektif pengguna dengan memetakan pemikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan mereka terkait suatu pengalaman atau produk. Nah, berdasarkan gambar yang sudah kami buat, berikut adalah analisis dari empathy mapping kami. Yang pertama adalah think atau pemikiran. Berdasarkan pemikiran yang kami buat, itu adalah pengguna tidak mengetahui komponen laptop. Lalu yang kedua adalah pengguna ingin mendapatkan tempat servis yang harganya terjangkau. Di mana-mana terdapat tempat servis yang mahal, lalu user sendiri tidak tahu apa sih yang ada di dalam komponen laptop sendiri itu. Nah, penjelasan lebih lanjutnya yaitu pengguna memiliki keterbatasan informasi mengenai service laptop, terutama terkait harga dan kelengkapan komponen. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memerlukan transparansi dalam biaya dan pemahaman dasar tentang servis yang akan dilakukan. Lalu yang kedua adalah perasaan atau feel. Nah, yang pertama adalah takut tertipu. Bingung mencari tempat servis yang dapat dipercaya. Di mana-mana terdapat tempat servis yang banyak sekali penipuan terkait dengan uh, penggandaan, mungkin dari penghilangan komponen atau menggantikan komponen seperti itu. Lalu yang kedua adalah ragu terhadap pengelengkapan komponen. Lalu yang ketiga adalah puas terhadap pelayanan, mungkin jika sudah menemukan tempat yang tepat. Lalu penjelasan lebih lanjutnya yaitu perasaan utama yang dialami pengguna adalah kecemasan dan ketidakpercayaan terhadap layanan servis. Mereka takut mendapatkan layanan yang buruk atau harga yang tidak sesuai. Namun jika mendapatkan servis yang baik, mereka bisa merasa puas dan dapat dipercaya. Lalu yang ketiga ini adalah say atau perkataan. Saya ingin mencari tempat servis yang amanah. Yang kedua, ingin belajar hal baru dengan konsultasi. Bertanya dengan kualitas servis dan bagaimana mendapat tempat servis yang bagus. Penjelasan lebih lanjutnya, dari apa yang dikatakan pengguna, terlihat bahwa mereka ingin tempat servis yang terpercaya. Mereka juga tertarik untuk memahami lebih lanjut tentang servis laptop melalui konsultasi seperti konsultasi online. Nah, konsultasi online ini dapat membantu pelanggan-pelanggan yang mungkin jaraknya jauh supaya lebih mudah dan dapat dimengerti. Nah, kesimpulan dari semuanya, saya akan menjelaskan do atau tindakan dulu nih. Nah, yang pertama ada survei, mencari informasi di internet. Yang kedua, belajar hal baru, melakukan konsultasi mengenai servis berkala. Penjelasannya yang lebih lanjut, pengguna aktif dalam mencari informasi sebelum memutuskan menggunakan jasa servis. Mereka melakukan survei online dan berkonsultasi untuk memastikan bahwa tempat servis yang dipilih benar-benar dapat dipercaya. Mungkin kita sebagai pengguna, kita juga harus berhati-hati dalam memilih tempat servis. Kita juga perlu melihat apakah di sisi tempat ini buruk apa enggaknya. Itu kita mesti menggali informasi di internet. Nah, kesimpulan dari total semuanya yaitu empathy mapping ini menunjukkan bahwa pengguna layanan servis laptop umumnya merasa khawatir dan ragu dalam memilih tempat servis. Pengguna ingin informasi harga dan layanan supaya harganya lebih mencukupi dalam budget dan layanan dapat dimengerti dan mudah, serta cenderung melakukan riset terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Oleh karena itu, solusi yang dapat diberikan adalah yang pertama, meningkatkan kepercayaan dengan testimoni pelanggan dan transparansi harga. Lalu yang kedua, menyediakan edukasi
kepada pelanggan mengenai komponen dan layanan servis. Lalu yang ketiga adalah membuka konsultasi untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Oke, sekian dari penjelasan yang saya buat tentang empathy mapping. Sekian, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Agustino Saputra dengan NIM 102022430073. Kan di sini saya akan menganalisiskan customer journey. Baik, di sini ada laptop trouble atau gitu. Aduh, tiba-tiba lemot atau panas banget, deadline tugas besok gimana ini. Di sini saya coba restart berkali-kali, tapi tetap nge-lag, takut data hilang, kesel jam berdegan, khawatir takutnya rusak parah. Baik, di nomor 2 ada googling untuk service. Tambah bos service mana ya yang murah tapi gak nakal. Ya di sini customer journey-nya baca review Google rating 4,9, tapi komputer terakhir bilang komponen diganti tanpa izin. Bingung milih antara harga murah atau resiko ditipu. Baik, di sini nomor 3, pasti servis, teknisinya bikin galau. Katanya sih cuman bersih debu, tapi kok disuruh ganti SD. Teknisi kasih diagnosa yang sulit dimengerti, seperempat harus nunggu 1 minggu, tidak yakin tapi terpaksa setuju karena begitu cepat. Ini nomor 4, laptop kembali, tapi katanya sih udah beres, tapi kok masih aneh ya. Terus buka Photoshop, langsung nge-freeze gitu. Garansi cuma 2 minggu, kecewa campur jengkel, kapok, mau servis lagi. Solusi simpelnya gitu adalah aplikasi servis terpercaya, booking teknisi resmi datang ke rumah. Diagnosa jelas, harga fix sebelum perbaikan, garansi 3 bulan, lapor kalau ada masalah, gak perlu ribet antri, gak takut ditipu, tinggal duduk manis. Baik, sedikit itulah yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Mahardika dari kelas SI 4801 dengan NIM 102022400088. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagian persona. Di sini sudah ada persona yaitu karakter fiktif Agus. Nah, Agus ini adalah mahasiswa semester 2 jurusan Sistem Informasi di Telkom University. Kasusnya di sini, Agus sedang mencari tempat servis barang elektronik untuk memperbaiki laptop dia dengan harga yang murah dan kualitas yang bagus. Nah, Agus mempunyai goals atau impian yaitu untuk menjadi UI UX designer, full stack developer, dan data analis. Yang kedua, poin-poinnya adalah atau masalah yang dihadapi Agus. Yang pertama, laptopnya Agus sering bermasalah. Oleh karena itu, dia mencari tempat untuk menservis laptopnya dengan harga yang murah dan kualitas yang bagus. Yang kedua adalah rumitnya bahasa pemrograman. Nah, karena bahasa pemrograman ada banyak, tentu Agus tidak bisa menguasai semua bahasa pemrograman dengan baik. Mungkin ada 1-2 yang Agus dapat andalkan. Yang ketiga itu adalah ketidaktahuan tentang komponen laptop. Agus di sini ingin memperbaiki laptopnya karena dia tidak tahu bagian mana saja yang rusak di dalam laptopnya, sehingga dia memberanikan diri untuk mencari tempat servis dan belajar tentang komponen-komponen laptop tersebut. Nah, yang ketiga ini yaitu personality. Agus ini orangnya pekerja keras, disiplin, pantang menyerah, rajin dan baik. Di sini yang keempat, lanjut saja, yaitu interest. Nah, Agus sendiri karena dia ingin menjadi UI UX designer, full stack developer, dan data analis, dia mempunyai ketertarikan tentang teknologi, desain, dan AI. Teknologi di sini dia mungkin mengarah ke arah bidang IT. Kalau desain mungkin dia tertarik dengan UI UX designer karena itu kita gampangnya kita mendesain suatu web. Dan AI di sini ya karena zaman sekarang zaman sudah canggih, AI sudah bertebaran di mana-mana dan bisa digunakan untuk memprogram juga.
Nah, skill-skill yang dimiliki Agus karena dia terjun di bidang IT, dia mempunyai skill programmers tentunya. Yang kedua, soft skill-nya dia mempunyai public speaking yang baik untuk mempresentasikan eh, hasil-hasil yang telah dia buat seperti membuat aplikasi, web, dan lain-lain. Yang ketiga, dia mempunyai soft skill komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan tim-timnya atau dengan atasannya. Nah, yang terakhir yaitu adalah Ted Stevens. Agus ini orangnya cepat beradaptasi dengan perubahan teknologi, seperti dia mengikuti zaman di mana di zaman sekarang IT atau AI sangat ramai-ramainya, sehingga Agus beradaptasi untuk mempelajari skill tersebut. Yang kedua, dia bisa menggunakan banyak barang elektronik. Nah, banyak barang elektronik yang dimaksud dia bisa menggunakan laptop, bisa HP, komputer, PC, dan lain-lain. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib dari kelas SI 4801 dengan NIM 102022401343. Di sini saya akan jelaskan analisa pain dan gain dari kelompok 5. Yang pertama, analisa gain. Yang pertama, transparansi harga dan edukasi konsumen. Gainnya, konsumen lebih percaya diri dalam membeli produk karena mereka memahami harga dan tiap produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Dampak positifnya yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan dan mengurangi kemungkinan komplain, meningkatkan kualitas pelanggan terhadap merek atau layanan yang memberikan informasi transparan, serta potensi peningkatan konversi penjualan karena pelanggan lebih yakin untuk membeli. Yang kedua, kepercayaan pelanggan yang kuat. Gainnya, pelanggan lebih percaya pada bisnis sehingga lebih cenderung melakukan pembelian ulang dan merekomendasikan kepada orang lain. Dampak positifnya yaitu meningkatkan reputasi dan kredibilitas bisnis dan mengurangi hambatan dalam penjualan produk atau layanan baru, serta membantu menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan yang berkontribusi pada stabilitas bisnis. Yang ketiga, produk yang lebih tahan lama dan risiko kerusakan yang minim. Gainnya, jika risiko kerusakan dapat diminimalisasikan, pelanggan akan lebih puas dan percaya dengan kualitas produk. Dampak positifnya, meningkatkan citra produk sebagai sesuatu yang andal dan tahan lama, dan mengurangi biaya perbaikan atau klaim garansi yang bisa membebani perusahaan, serta pelanggan lebih mungkin untuk merekomendasikan produk kepada orang lain. Yang keempat, kemudahan akses suku cadang. Pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan suku cadang yang meningkatkan kepuasan dan loyalitas mereka terhadap produk. Dampak positifnya mempercepat proses perbaikan sehingga pelanggan tetap menggunakan produk lebih lama, dan mengurangi kemungkinan pelanggan beralih ke produk pesaing karena kesulitan mencari suku cadang, dan menjadikan bisnis sebagai pilihan utama bagi pelanggan mencari kendala dalam jangka panjang. Yang kelima, inovasi teknologi dan meningkatkan daya saing. Gainnya, dengan mengikuti perkembangan teknologi, bisnis dapat tetap relevan dan kompetitif industri. Dampak positifnya adalah menarik pelanggan baru dan mencari solusi berbasis teknologi terbaru, dan meningkatkan efisiensi operasional melalui otomatisasi dan integrasi teknologi baru. Selanjutnya, bagian pain. Berikut adalah analisis dari poin-poin pain yang terdapat pada gambar. Pertama, minimnya pengetahuan harga dan dengan tipe produk yang diinginkan konsumen. Masalahnya, konsumen seringkali tidak memiliki informasi yang cukup mengenai harga dan produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Dampaknya, potensi kesalahan dalam memilih produk atau pembayaran dengan harga yang tidak sesuai. Solusinya, transparansi harga, edukasi pelanggan, dan penggunaan fitur perbandingan harga di platform digital. Yang kedua, kesulitan dalam membangun kepercayaan. Masalahnya, kepercayaan pelanggan terhadap produk atau layanan sulit dibangun, terutama bagi bisnis baru atau yang belum memiliki reputasi kuat. Dampaknya, pelanggan ragu untuk melakukan transaksi yang menghambat pertumbuhan bisnis. Solusinya, menyediakan testimoni pelanggan, jaminan kepuasan, dan kebijakan pengembalian barang, serta membangun kehadiran online kredibel. Yang ketiga, risiko kerusakan tambahan. Masalahnya, pelanggan khawatir akan kemungkinan terjadi kerusakan tambahan pada produk selama penggunaan atau perbaikan. Dampaknya adalah mengurangi minat pelanggan atau meningkatnya biaya garansi atau klaim perbaikan.
Solusinya adalah menawarkan asuransi produk, meningkatkan kualitas layanan penjual, serta memberikan edukasi terkait pemakaian dan perawatan produk. Yang keempat, kesulitan dalam mendapatkan suku cadang. Masalahnya, ketersediaan suku cadang yang terbatas dapat memperlambat proses perbaikan atau pemelihara produk. Dampaknya, pelanggan bisa mencari alternatif lain atau beralih ke produk kompetitor. Solusinya, bangun rantai pasar yang lebih kuat dan jalin kemitraan dengan pemasok suku cadang atau menawarkan alternatif suku cadang kompatibel. Yang kelima, persaingan dan teknologi baru. Masalahnya, perkembangan teknologi yang cepat membuat produk atau layanan tertentu menjadi usang lebih cepat dari yang diharapkan. Dampaknya, bisnis bisa kehilangan daya saing jika tidak mengikuti perkembangan teknologi. Solusinya, inovasi berkelanjutan, riset dan pengembangan produk, serta fleksibilitas dalam menyesuaikan diri dengan tren industri. Baiklah, sekian dari saya, Muhammad Habib. Apabila ada kata salah, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.